gaspol. Oh, reaksinya lucu ya. Untuk nyalainnya harus injek rem, tekan ini, nanti kita lihat. Welcome-nya lumayan bagus. Halo guys, selamat datang kembali di Highway Culture Racing Channel. Kali ini kita mau nyobain Veloz, yang all new Veloz, yang paling baru. Kita kebetulan dapat pinjam dari Lik Motor ya. Masih tetap sama teman saya yang kemarin itu yang nyoba Fortuner 28. Nah, ini kita nyoba Veloz Q yang TSS. TSS itu bedanya apa? TSS itu dia ada sensornya ya di tengah sini guys. Sensornya di tengah situ itu untuk ngelihat garis. Jadi mobil ini tahu jalannya gimana. Steering assist-nya itu sejauh apa sih kita lepas ya ininya ya. Tuh. Oh, tapi ada truk sebentar daripada ketenggor. Nah, untuk penampakannya ya seperti yang kalian lihat beginilah. Oke, saya nggak bahas bodinya terlalu banyak ya, karena sudah banyak kan yang ngebahas. Kita cuman sekilas-sekilas saja. Nah, nanti kita juga mau tes mobil ini 0 ke 100-nya berapa. Pakai alat yang seperti biasanya. Nah, jadi ini guys, alatnya untuk ngerekam ya. Namanya, kalau kalian lihat, Draghi. Jadi Draghi ini jadi dia ini nangkep sinyal dari satelit, terus langsung ke aplikasinya dia, terus langsung kelihatan. Jadi ukurannya per detik berapa itu kita bisa tahu. Jadi 0 ke 60, 60 ke 100, bahkan sampai ke 300 km per jam pun dia bisa nangkep. Nah, jadi Draghi ini kita nggak disponsori ya sama Draghi, nggak ya. Cuman ini alat yang dipakai sama pembalap-pembalap di Amerika. Jadi catatan waktunya sama mereka sana itu cuma beda 0,0 berapa gitu loh. Jadi ini bisa akurat. Jadi kalau di sini ngomongnya misalnya nih pabrik bilang 0 ke 100-nya itu bisa 10 detik, tapi pas kita tes di sini cuma 13 detik. Jadi kita bisa tahu, kita lebih percaya sama alat ini, oke? Nah, kita jalan dulu ya. Ini jalan pertama kali kita lihat reaksi mobilnya. Ini kita lewat jalan gini-gini guys ya. Jadi mungkin kalian nggak kelihatan di kamera soalnya kameranya stabil, jadi nggak gitu kelihatan. Kalau kita jalan di sini tuh dia nggak gini ya. Dia kalau Avanza yang lama-lama itu kan gini. Cuman kalau untuk kalian yang suka empuk pasti akan ngomong ini naikannya sedikit keras ya. Jadi maksudnya kalau kena Bambi yang kecil-kecil itu dia kayak gitu. Kita lihat polisi tidur. Empuk. Untuk gasnya responnya oke lah. Ya sesuai harga. Berapa harganya? 342 on the road ya? Yuk. Untuk harga 300-an ya, 300-an Belum diskon ya Pak. oke lah, 300 kecil ya berarti ya, 300 kecil Ya. apa? 300 kecil, naikannya oke. Naikannya oke, tempat duduknya oke. Cuman ini guys, kekedapannya sana tuh. Iya. Kekedapannya ini agak kurang. Jadi tingkat kekedapannya itu suara luar tuh agak kedengeran. Tuh. Jadi kedengerannya itu kalau kita naik mobil kayak kelasnya Pajero, Fortuner gitu, itu ngomong lah kita masih dengar sekitar 40% ya. Ini luar ya. Kalau ini sekitar 60% kita masih dengar. Jadi kekedapannya hanya 40%. Kalau Pajero Fortuner sekitar 60%. Jadi ini bukan untuk menjatuhkan brand-brand, cuman ini sebagai patokan aja ya. Karena jujur saya nggak pernah punya Avanza, nggak pernah punya Xenia sebelumnya. Jadi
Kalia ya, Kalia. Nah, saya justru pernah punya Kalia. Kalau Kalia itu lebih berisik daripada ini. Jadi ini lebih senyap sedikit daripada Kalia. Ya, ini lebih senyap dikit. Untuk naikannya, suspensinya ini rasanya kayak pernya lebih apa? Shocknya itu kayak lebih panjang daripada shocknya Kalia. Apa sih satunya Kalia itu? Sigra. Kalia Sigra lah, daripada Kalia Sigra itu. Kalau Kalia Sigra itu kan empuk, tapi kalau kena jedok gini tuh dia kayak langsung lompat. Ini enggak. Ini enggak selompat itu. Terus kalau setirnya enteng. Sedikit lebih berat daripada setirnya Kalia Sigra. Kalau dibanding Pajero Fortuner ya enteng ini sih setirnya. Kalau jalan kita puter-puter ya. Nah, ini kita jalan ke arah tol ya. Seperti biasa kita jalan ke arah tol. Kita coba nanti high speednya gimana. Nah guys, jadi kita ini tadi barusan jalan terus kita nemu sesuatu yang menarik ya dari ini apa, dari kameranya ya. Jadi kalau kita berhenti ini terus kita nyalain hazard apa, indikator ke kiri nih misalnya, ini langsung ganti gini ya. Nah, ini ke kiri langsung ganti, ke kiri atau ke kanan dia langsung ganti, tapi hanya terjadi di kecepatan 0. Nah, sekarang kita coba ya, kalau misalnya ini kan kita lari apa, jalan 0 nih. Nah, ini ada mobil nih, kita jalan sebentar. Kita jalan kecepatan ngomonglah 20 ya. Kita taruh 20 nih. Kita kasih sen, kita kasih 25. Nah, di atas 25 dia kalau kita sen dia nggak berubah. Ini ya tuh. Dia nggak berubah, kelihatan nggak? Nih saya sen. Oh, dia nggak berubah. Tapi kalau kita jalannya di atas di bawah 20, coba ya. Ini di bawah 20 nih. Nah, Ya belok dulu dong. enggak. Ini berarti ada speed sensornya. Nah, oh berarti 15, sekitar 15 dia baru nyala. Tuh, ya kan? Tapi kalau di atas dia nggak nyala. Nah, coba lagi nih. Kita coba berapa nih? 25 nih tadi kan. Kita nyalain. Nah, nggak nyala kan? Nggak nyala dia. Jadi ini apa namanya, displaynya ini berubah menjadi kamera 360 kalau kita kasih sen ke kiri atau ke kanan di kecepatan di bawah 10 ya. Jadi seperti kondisi kita mau belok. Kalau kenceng ini enggak. Nah, ini kita mau jelasin dikit ya soal menu-menunya dia ya. Jadi menunya dia itu buzzer ini jadi kayak kayak ini guys, kayak jadi buzzer ini dia itu kayak ngatur volumenya ya, volumenya ini loh, kayak departure alert kayak gini-gini tuh dia ngatur volumenya di sini. Terus kalau kita tombol back nih ada vehicle setting ini front camera, kita bisa taruh alert timingnya 1, 2 kayak gini lah. Coba ya, ini kita maksimalin semua ya. Terus nanti kita coba, nah ini steering assist ini kalau misalnya kita apa namanya jalan itu tahu-tahu kita belok ke kiri atau ke kanan dia langsung koreksi. PSM. Nah ini tuh yang nyala-nyala di sini guys, yang nyala-nyala di apa, di ujungnya spionnya. Door lock. Jadi menunya nih, jadi
kalian lihat sendiri ya menunya ya. Oh, jadi kalau kita wiper ini kita misalnya mundur, dia bisa kita set langsung apa? Wiper belakang nyala sendiri ya. Otomatis turn signal. 3 times flashing function. Oke. 3 time function itu maksudnya gini guys. Jadi kalau kita ini klik ini, nah ini kan cuman gini, nah dia nyala kan, nggak usah harus gini. Nah jadi nggak sampai kepencet, cuman gini aja. Nah itu maksudnya 3 time itu. Welcome lamp. Oke, semua sudah dimentokin ya. On kamera, oke. Jadi isinya cuman itu, terus maintenance ini apa? Nah, ganti oli itu ada warningnya. Terus bisa ganti juga ya? Bisa. Ya apa? Nah ini ganti displaynya ya guys ya. Di desain. Nah, kamu mau yang ada 4 desain. Oh, tinggal pilih aja. Oke. Seru juga ya. Nah, jadi bisa gini guys. Atau gini, atau gini. Jadi kalian suka yang mana terserah. Kita coba ini ya, kayaknya agak futuristik ya, mengobati anu ya. Untuk mengobati hati. Nah guys, tadi kan kita ngecas nih ya, kan 60. Lihat, ini sekarang jam berapa ini? 11 lebih 10. Dalam waktu plus minus 20 menit ya. Yang tadi 60. Nih kalian lihat. Tuh. Mana tadi? Baterainya mana ya? Nah, baterainya masih jadi 58. Jadi turun 2% guys. Jadi nggak tahu ini yang ininya yang nggak beres atau handphonenya nggak tahu lah ya. Ya maklum lah, handphone tua juga. Handphone tua sih. Jadi ya udahlah ya. Yang penting handphonenya nggak mati. Mungkin kerjanya kok di bawahnya ini. Nah kita mau jalan, nanti saya mau terangin apa? Ini loh. Apa tadi koalisi. Yang sensor untuk ngerem otomatis itu loh. Jadi dia akan baca kalau di depan terlalu deket, dia akan kasih warning. Nah warningnya gimana? Kita tes. Ini ada mobil nih di depan nih. Nah by the way ini kita ngesen. Nah itu jadi denger ya, titit itu ada motor di kanan belakang. Ada motor di kanan belakang. Nah ini kita coba jalan. Belum bunyi, saya nggak ngerem ya. Saya tambahin gas. Nah, dia bunyi. Tapi tadi saya ngerem, nggak tahu kalau dia ngerem sendiri atau nggak tahu. Takutnya terlambat. Pokoknya bunyi lah ya. Jadi yang penting apa? Sensor, kalau jadi warningnya kalau mobil depan udah terlalu dekat bahaya itu dia bunyi. Cuman kalau untuk jarak pengereman kita, maksudnya untuk feeling kita normal ya, kita ngerem dulu soalnya takut terlalu dekat. Kayak tadi bunyi kan. Takutnya tadi kalau dicoba ternyata jeder, nggak ngerem sendiri ya, nggak tahu juga guys. Yang penting sensornya alarmnya sudah nyala. Nah kita sudah di deket tol ya. Jadi tadi kita sempat muter-muter low speed. Nah ini bunyi nih, ini bunyi warningnya karena ada motor situ kelihatan ya. Nah jadi sempat tadi jalan tuh kita cobain
warningnya ini ternyata warning. Contoh lagi inilah, ini nggak rem ya. Ini saya ngerem sendiri, tapi dia ngasih warning. Lah, terus yang kedua, posisi duduk ya. Posisi duduk, tinggi saya 185. Posisi kakinya ini enak pas, tapi tangannya ini kayak terlalu jauh gini loh. Jadi setirnya ini sebenarnya posisinya kurang mundur ya kalau untuk kenyamanan berkendara ya. Cuman mungkin untuk kalian yang tingginya di bawah saya harusnya oke lah. Jadi kira-kira tinggi 175 gitu oke lah. By the way, ini bensinnya 1 bar, tinggal 1 kotak. Kita lihat aja nyala apa enggak nanti. Kalian lihat komentar saya gimana. Ini pertama kali naik Veloz, jadi nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurangin. Jalannya masih seperti biasa, seperti kemarin pas kita tes Fortuner 28 ya. Fortuner 28 jalannya masih ya sama, seramai itulah. Gaspol. Oh, reaksinya lucu ya. Reaksinya lucu nih. 100. Oh, lane departure warning operated. Jadi lane departure itu kalau kita nih pindah jalur nih ya, untuk larinya udahlah cukup segitu. Kita lihat nggak kenceng. Cuman kalau untuk ukuran standar Indonesia nggak terlalu pelan juga, sedang-sedang lah. Jadi ya itu, kita coba lane departure-nya ya. Kita pindah jalur ke kiri nggak pakai sen. Oh iya, mobilnya ngelawan loh. Mobilnya ngelawan guys. Jadi ini contohnya. Gimana ya, kalian biar bisa ngeliat gimana ya caranya ya. Oke lah, kita jalan 90 nih. Kita ke kiriin ya. Oh kok enggak ya? Tadi kok mau ya? Tadi jadi kayak kita tuh kayak misalnya nih ke kanan nih, kita mau ke kanan gini kan. Nah, deket jalur sini dia langsung diginiin sama mobilnya. Tuh, oh iya kerasa loh. Oh. Jadi dia tuh nggak bisa setengah-setengah kayaknya. Coba lagi nih, belakang lagi kosong ya. Tapi enggak loh, nggak mau, cuman itunya aja yang warna apa, yang warning. Kalau kita lihat, kalau dipakai sen oh nggak bunyi, kalau pakai sen nggak bunyi. Oke, cukup untuk lane departure warning ya. Jadi departure warning itu artinya kita pindah jalur tanpa aba-aba, tanpa lampu sen. Oh, bahkan keluar jalur pun dikira pindah sama dia. Oh, berarti dia itu ngukurnya kiri kanan. Ini mobilnya barusan narik ke kanan sendiri tadi. Nah, lihat ke kanan sendiri guys. So. Tapi dia tuh cuman ngoreksinya cuman dikit, nggak yang langsung gini. Jadi ngoreksinya itu cuman gini loh, cuman gini terus sama dia dilepas. Nah ini nggak mau tadi ngiri. Oh jadi sebenarnya ini dong nganan lagi dia. Jadi sebenarnya sistem ini itu aman kalau kalian perjalanan jauh, kondisinya nggak mengejar waktu ya, lagi nggak ngejar waktu, tapi kondisinya kayak ya jalan santai lah, jalan santai setengah ngantuk gitu ya.
terus nyalain ini, nah itu membantu. Tapi kalau kalian itu lagi misalnya keburu waktu nih, harus kemana, kalau ini nyala sebenarnya agak nggak enak sih, agak risih. Jadi karena setirnya itu dilawan gitu loh, sama mobilnya dilawan. Jadi kita mau ke kanan itu tahu-tahu dikiriin gini. Jadi kita mau ke kanan dikiriin gini sama dia. Jadi ya nggak enak juga. Terus sejauh ini kalau masalah blind spot assist ini, menurut tes saya ya, jadi nggak ada masalah. Karena bunyinya juga nggak terlalu sakit di telinga, dia juga nggak secerewet itu. Nah sekarang kita mau lihat kalau kita lepas sabuk pengaman, dia secerewet apa. Nah bunyinya gini loh. Tuh, ini ada mobil nyalip, lihat lampunya nyala kan, tuh mati. Oke, ini kalau yang supir ya tadi dicopot. Coba kalau yang ini yang penumpang. Oh, alarmnya sama. Oke. By the way, setirnya ini pegangannya juga enak guys. Pegangannya sporty ya. Pegangannya sporty. Dia dilapis kulit atau apalah ini. Bukan kulit asli sini, kulit-kulitan kayaknya. Terus tapi ininya ya, bagus sih warnanya, oke lah. Cuman ini plastik ya, ini plastik. Yang empuk cuman di sini aja nih. Handrest. Sini juga keras semua guys. Keras. Ini sampai sini pun keras loh. Sampai sini pun keras. By the way, ini kita pelan-pelan ya. Nah, kita coba ini guys. Beloknya ini kayak kemarin, Fortuner kemarin kan. Coba ya. 110. Oh. Dia nggak ada gejala ini guys. Dia nggak ada gini loh ternyata loh untuk high speed. Dia cenderung stabil, cuman memang powernya kalau untuk selera saya under power. Tapi untuk orang oke lah. Nah ini dari tadi agak kelawan-lawan terus setirnya. By the way, untuk ukuran standar body rollnya masih batas toleransi. Untuk high speed cornernya dia oke. High speed cornernya oke. Cuman ya maksudnya rasanya masih bisa dikontrol. Jadi bukan kayak modelan Calya ya. Kalau Calya tadi lewat situ dengan kecepatan yang sama, mobilnya itu miring, terus kayak setir ini kayak nggak terkendali. Ini tadi setirnya masih in control gitu loh. Jadi dia masih ya belum batas maksimal mobilnya. Nah, by the way, untuk perjalanan kencengnya cukup segitu. Habis ini kita mau ngukur 0 ke 100-nya dia berapa detik ya. Tuh, berapa detik. Tuh dia guys. Jadi habis ini kita ukur mobil ini 0 ke 100-nya berapa detik. Dan kita ngukurnya pakai dragi ya. Nah, jadi kita coba ya 0 ke 100-nya mobil ini berapa detik dengan power mode ya. Kita coba nih. $100 400 meter. Eco mode. $60 100 100
kita lihat setirnya kalau ngoreksi gimana nih, lihat ini ya. Tuh, kelihatan nggak? Mobilnya ke kiri sendiri tadi. Ini kita kanan lagi kan. Tuh, mobilnya ke kiri sendiri guys. Lihat lagi ya. Tuh, mobilnya ke kiri sendiri. Sekarang kita keluar. Tuh, dia ngikutin. Kelihatan ya? Ini kita kiriin lagi nih. Oh, nggak mau dia. Oh, dia nggak mau. Benar, berarti dia harus baca agak panjang guys. Oke, gini kiriin dikit. Nah, kelihatan ya? Tuh, jadi ini mobilnya ke kanan sendiri tuh, lihat. Kanan lihat ya, habis ke kanan ke kiri dia tuh. Tuh, kiri kanan dia jadi cenderung untuk nempel ke apa namanya? Garis ya. Nah guys, sekarang kita terangin dikit ya, blind spot tadi yang nyala-nyala di situ tadi. Itu kalau di sini, posisi di sini ini ada mobil atau motor, kita kan nggak kelihatan tuh dari spion. Nah, mobilnya ini ngasih tahu, posisi kita, maksudnya di posisi ini. Nah, kalian lihat ya, jadi posisi sini ini ada motor atau halangan lain. Sama halnya dengan kalau kita di sini nih, posisi di sinilah. Nah, kita posisi di sini, ini kan nggak kelihatan dari situ. Itu apa namanya? Mobilnya ngasih tahu. Nah, ini kamera 360-nya guys ya di itu. Apa di spion, bawahnya spion. Nah, tadi sensor tadi itu ini guys. Ini yang baca. Jadi ini dia nih baca apa? Baca ini loh. Baca garis. Jadi dia baca garis, terus dia nyuruh setirnya. Nah, tinggi saya 185, kita lihat posisi duduknya ya. Posisi duduknya, kakinya enak. Habis ini kita lihat posisi duduk di belakang dengan posisi nyetir tinggi saya. Itu ruangannya masih lebar nggak? Nah, untuk door trimnya dia ada dua warna ya, dua warna. Cuman ini semua ini plastik semua sih guys. Ini plastik semua, keras semua. Yang empuk cuman ini. Ini empuk. Sisanya keras semua. Untuk dashboard semua keras. Jadi plastik keras semua. Cuman secara desain ya enak dilihat. Terus ininya juga full apa displaynya bukan analog lagi, jadi full digital. Untuk atasnya begini guys. Nah, kalau dari depan kita lihat ini ada screen gini. Kita pindah ke belakang ya. Nah, kita untuk lihat belakangnya sama keras semua. Ini empuk nih. Jadi yang berwarna ini yang empuk, sisanya keras semua guys. Posisi duduknya kita coba ya. Ini depan ini posisi saya nyetir tadi, tinggi saya 185. Saya duduk belakang, tinggi saya 185. Kita lihat ruangnya ya mentok ya. Cuman posisi duduknya ya masih oke lah. Masih oke. Ini posisinya harus dimundurkan sih. Ini mundurnya hampir, nah, kalau kita mundurkan ini paling habis ya masih tetap nempel sih lututnya. Jadi pantat nempel ke sandaran, kaki nempel sandaran depan. Untuk pemandangan dari belakang begini guys, AC-nya gini ya. Nah, terus tapi ini AC-nya ini bisa dibelok-belokin. Untuk lampunya sendiri masih biasa, cuman dia ada screennya begini. Terus posisi screennya ini bisa diatur gini, bisa diatur seenaknya gini. Jadi yang belakang nonton posisinya juga enak. Kalau untuk bagasi belakangnya sendiri, dengan tinggi saya tadi segitu, habis, ruang kakinya habis. Cuman kalau dilipat masih bisa nyimpen barang lah ya. Untuk colokan dan lain-lain
dapat tempat gelas, colokannya 2 ya, 21 ampere ya. Sisanya nggak ada ya, untuk dalamnya minim sih. Nah, untuk penampakan interior ya, kalau dari belakang nih penampakan interiornya gini. Cukup mewah, dan oh ya, kalau yang tipe ini airbagnya itu ada banyak guys. Jadi airbagnya di tiang situ, kalian lihat ya, di tiang situ ada airbag 1, 2, terus setir 3, di tengah sini ada juga, di atas dashboard ini 4. Nah, ada 2 lagi, cuman 2 lagi nggak tahu di mana. Bentar. Nah, di sini juga ada airbag guys. Jadi di tiang C ya, di pilar tengah lah ini. Kalau C kan sini. Di pilar C nya ini ada airbag. Jadi 5, 6. Jadi totalnya 6 airbag ya. Jadi 1, kita hitung lagi, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 airbag. Nah, ini bisa disetel otomatis guys. Jadi kalau di dalam tadi seperti yang kalian lihat, itu kalau disetel mundur, dia langsung bisa nyala ini, otomatis itu bisa. Jadi kayak kondisi kalau kita lagi luar kota, hujan gitu kan, biasanya kan di belakang ini nggak kelihatan. Itu begitu kita masukin ke gigi mundur, dia langsung nyala sendiri. Itu bisa disetel. Jadi ini salah satu fitur-fitur kecil ya, fitur-fitur kecil dari Veloz Q TSS. Nah, itu tadi apa namanya, hasil reviewnya Avanza Veloz Q TSS ya. Jadi kita sudah ngukur 0 ke 100 nya berapa, dapatnya 13, berapa detik tadi. Lumayan pelan. Tapi mobil ini kalau menurut saya ya, worth it nggak untuk dimiliki? Ya itu semua tergantung dari kalian ya. Kalian ngelihatnya gimana? Kalau untuk harga 300, terus dengan keamanan sekian, dengan naikan seperti ini, menurut saya pribadi, saya nggak mau bohong ke kalian karena kita review secara jujur-jujuran ya, 50-50. Jadi menurut saya 50-50. Jadi untuk naikannya dan lain-lain itu 50-50. Cuman 50-50 tadi itu bisa berubah tergantung dari seberapa banyak misalnya diskon yang kita terima nih, misalnya diskon atau kelebihan apa, itu lain cerita. Cuman overall untuk kenyamanan lumayan lah, nggak not bad gitu loh, nggak not bad, nggak terlalu yang over lah gitu loh. Jadi, dan untuk bensinnya dari tadi kita mulai jalan kita kurang lebih jalan berapa kilo ya? 50 nggak sampai. Paling tadi kira-kira 30 kiloan lah ya, 30 kiloan. Bensinnya dari tadi 1 kotak terus sampai sekarang 1 kotak juga, nggak berkurang-kurang. Jadi bisa dibilang bensinnya menurut saya, kan tadi kan juga kita agak kenceng juga kan, menurut saya loh ya, mungkin bisa apa ya, sama kayak adiknya dia kan, siapa itu, Kalia kan, bensinnya konsumsinya kurang lebih mungkin mirip-mirip sama Kalia. Tapi mungkin saya salah ya. Jadi kalau kalian yang sudah tahu pasti, jadi untuk kalian yang sudah tahu pasti konsumsi BBM-nya apa, Veloz Q TSS, komen aja, komen. Jadi siapa tahu saya salah, cuman yang saya lihat dari tadi bensinnya 1 bar belum turun-turun. Nah, kita ini pulang OTW balikin mobil, kita taruh eco mode. Dari tadi kita jalan power.
By the way, kalian kalau pengen tahu bedanya eco mode sama power mode itu udah ada kan tadi. Jadi ya itulah. Jadi kalau kalian pengen tahu bedanya Veloz yang QTSS ini, bedanya yang eco mode sama power mode itu berapa detik bedanya, kalian bisa lihat di video ini nanti. Nah, terus lagi kalau dibilang ya, mobil ini agak cerewet. Agak cerewetnya kita pindah jalur dikit, dia titit, nggak pakai sabuk pengaman juga berisik terus. Jadi ya ibaratnya perempuan bawel lah ya. Jadi dia bawel. Cuman lama-lama ya kita lama-lama jadi budek juga. Lama-lama risih juga. Jadi tapi harusnya itu sistem-sistem itu bisa dimatiin kok. Warning itu bisa dimatiin sehingga kalian bisa berkendara seperti normalnya. By the way, ada diskon khusus nggak? Ada. Tanya Telepon ya. saya ya. Oh yaudah, nanti kalian telepon dia loh. Pastiin kalian telepon dia. Jadi untuk kalian yang orang Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya bisa tanya dia, Rizky ya. Jadi apa namanya? Ya itulah. By the way, dia itu punya kelebihan guys. Jadi kalau kalian misalnya cari sesuatu yang mobil misalnya kalian inden nih di sana di sini di mana-mana itu indennya lama gitu ya, coba hubungi dia, siapa tahu kalian bisa dapat inden dengan waktu yang lebih singkat. Jadi specialty-nya dia itu dari dulu gitu guys. makanya kenapa dia bisa muncul di video ini ya, karena itu dia. By the way, nanti habis ini kita juga mau review mobil yang lain ya. Mobil yang lain nggak tahu, cuman yang jelas yang lagi hot-hotnya kita review langsung di channel ini. Jadi jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, dan pastiin nyalain tuh loncengnya. Jadi kalau ada ada notifikasi video baru dari kita, kalian langsung tahu. Karena videonya mungkin review seperti ini, mungkin konten balapan, mungkin di sirkuit, mungkin juga kita kebut-kebutan di jalan. Jadi tergantung gimana, yang pasti kalian pantengin terus, oke? Terima kasih. Nah, ini mana tadi? Nah, baterainya jadi 56. Tadinya 48 guys. Jadi ya ngecas sih sedikit. Cuman casingnya harus dilepas. Supaya Jadi lebih cepat. kalau casingnya dilepas dia bisa nambah. Kalau nggak dilepas nggak bisa nambah.